Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini kita peringati hari kelahiran Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan kita hormati Bapak Komda, Komisaris Daerah Al-Khairat Parigi Mautong beserta jajarannya yang hadir. Yang saya hormati seluruh kepala madrasah di lingkungan Pendidikan Islam Al-Khairat Parigi yang hadir. Kemudian langsung kepada Dewan Guru, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, seluruh murid, seluruh tilmiz, talamid dari Abnaul Khairat Parigi Mautong yang hadir. Insya Allah semuanya mendapat syafaat Nabi, amin. Semuanya mendapat syafaat Nabi, amin. Dengan berkah guru-guru kita, berkah dari pendiri Al-Khairat, Al-Alimul Allama Al-Bahrul Faham Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Semoga semua kita bernaung di bendera Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah baca maulid, supaya tidak ada adik-adik mengerti apa itu maulid, kenapa sampai dibacakan ya. Maulid itu, maulid yang kita peringati ini, maulid itu artinya dalam bahasa Arab mungkin sudah diajarkan gurunya. Itu artinya hari kelahiran. Semua kita punya maulid. Saya punya maulid, Ketua Komda punya maulid. Ya, semua kita ini punya maulid, hari lahir. Cuma tidak diperingati. Ada juga yang peringati hari maulidnya bakar lilin, potong kue, baru apa habis itu. Ya. Sebenarnya kalau kita maulid ulang tahun panggil imam baca doa supaya sehat wal afiat, amin. Nabi punya maulid 12 Rabiul Awal, Maulidu Ahmad Tahal Hadi min Nuril. Nah itu dia Maulid Ahmad, namanya Ahmad juga Muhammad. Sekarang adik-adik kita peringati maulid Nabi Muhammad. Itu namanya maulid. Kelahirannya tanggal 12 Rabiul Awal, Amul Fil, tahun gajah. Sekarang orang tanya, karena sekarang ini zaman Facebook, zaman media, zaman kamu semua bisa membuka media. Dapat ustadz ini, oh tidak boleh maulid. Dapat ustadz satu, bid'ah. Dapat ustadz sini, makanya perlu belajar. Kalau belajar itu harus ada guru. Syarat belajar itu 3. Pertama, ada gurunya. Karena kata Nabi, siapa man yu'allim man laisa lahu mursyid fasyaitan mursyiduhu. Siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Sekarang kita di sekolah, ada gurunya tidak ibu-ibu, adik-adik? Ada gurunya kamu? Ada. Syarat belajar sudah tercapai, ada murid, ada guru, dan ada yang dipelajari. Kalau ada murid, ada HP, setan. Bukan berarti saya bilang tidak boleh dengar-dengar, boleh dengar ceramah ini, dengar ceramah ini, tapi cuma untuk menambah pengetahuan, bukan untuk belajar, ya, karena akan salah nanti. Sekarang orang tanya begini, kamu sama anak-anak Al-Khairat pasti akan ditanya nanti, kenapa kamu bikin maulid? Maulid itu bid'ah. Maulid itu tidak pernah ada dalam sejarah Nabi. Nabi tidak perintahkan. Nabi tidak perintahkan. Dan dalam Al-Quran tidak ada, betul? Benar. Tidak ada dalam Al-Quran 6.666 ayat, 114 surah, 1.200.000 huruf dalam Al-Quran. Tidak pernah disebut, wahai umat Islam, peringati maulid Nabi. Tidak ada. Betul tidak ada? Iya, tidak ada. Kemudian dalam hadis Nabi, wahai umatku, kalau tanggal 12 Rabiul Awal kalian bikin maulid memperingati hari lahirku. Nabi tidak pernah perintah kita. Karena Nabi orangnya mutawadhi. Nabi itu rendah hati. Bukan kayak kita, baru jabatan sedikit sudah patende, ya. Baru ada jabatan sedikit sudah angkat dada. Itu Nabi pemimpin dunia. Pemimpin dunia akhirat, tapi tidak pernah membanggakan dirinya. Bahkan Nabi tidak pernah suruh kita bikin maulid.
Berikutnya, sekarang apa sampai kita bikin maulid? Sebagai bukti kesyukuran kita, sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad berkata, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kamu, adik-adik, kamu tidak beriman hatta akuna ahabba ilayya min waladi wa waladi wa nasi ajmain, sampai aku ini Nabi kalian lebih cintai daripada mencintai anakmu, mencintai orang tuamu, mencintai seluruh manusia. Kalau Nabi yang lebih kita cinta, itu baru orang beriman. Bisakah kita? Susah. Maka perlu belajar. Nah, ini maulid Nabi seperti ini, ada rebana, itu bukan mencintai Nabi. Jangan bilang kita tadi, ya Nabi salam. Kita sudah bilang kita mencintai Nabi. Belum, adik-adik. Masih jauh sekali. Kita ini datang di sini belajar mencintai Nabi. Kita belajar mencintai Nabi. Adik-adik ini sekolah-sekolah madrasah ini dikumpulkan supaya cintai Nabi. Belajar mencintai Nabi. Belum cinta ini. Ini paha, ini apa semua ini belum cinta. Ustaz mau kasih tahu. Ada namanya mahalul qiyam. Mana itu mahalul qiyam? Tadi kita berdiri. Ya Nabi asyraka, ma Nabi salam. Itu apa? Apakah ada dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha qiyaman wa qu'udan. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk. Maka mahalul qiyam, kita berdiri, itu bagian daripada zikir kepada Allah. Karena salawat perintah Allah. Salawat perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sekarang, kenapa mahalul qiyam kita berdiri? Karena berdiri itu menghadirkan Nabi, menghadirkan ruh Nabi. Apakah ruh Nabi bisa hadir? Apakah ruh Nabi bisa hadir di pembacaan maulid? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih, ya, disahihkan oleh antara lain oleh Imam Malik. Imam Malik pengarang kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar itu penting sekali. Saya baca kitab Al-Adhkar dulu pertama itu waktu di Dolo, pesantren Dolo sama Habib Segaf, ketua utama Al-Irat, itu kita diajar pertama kitab Al-Adhkar. Saking pentingnya kitab Al-Adhkar, guru tua pendiri Al-Irat mengatakan, bai'id dar istaril adhkar. Kalau kamu tidak punya uang beli kitab Al-Adhkar, jual rumahmu. Subhanallah. Jual rumah, beli kitab Al-Adhkar. Bagaimana guru tua inginkan kita belajar kitab Al-Adhkar ini. Penting sekali. Maka Imam Nawawi menjelaskan dalam hadisnya bahwa hadis ini sahih. Bagaimana bunyi hadisnya? Ma min muslimin, tidak berseorang muslim, yusallim alayya, mereka bersalawat, memberikan salam kepadaku, kata Nabi, illa raddahullahu alayya ruhi, kecuali Allah akan kembalikan ruhku di badanku, kata Nabi, dan aku akan menghadiri mereka, aku akan waruddahu ilaikum, dan akan datang kepada mereka menjawab salam mereka. Maka kita, ya Nabi salam alaika, itu hadir Rasulullah. Hadir Rasulullah, cuma kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa saksikan dengan mata kita. Hadir Rasulullah. Mengapa ulama suruh berdiri kita? Mana contoh berikutnya? Adik, waktu salat, la salata liman lam yusalli alaih, tidak sah salat kalau tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika, assalamu alaika. Coba perhatikan konteksnya. Assalamu alaika itu masdar apa itu? Ya, dhamir apa? Dhamir mukhatab, ka, anta, alaika. Bukan assalamu alaihi. Bukan pakai gaib dia, tapi pakai dhamir mukhatab, anta. Berarti kalau kita bilang engkau, ada orangnya tidak? Saya bilang, Rahayu, ada orangnya tidak? Ada orangnya di depan, maka kita assalamu alaika ayuhan nabiyu. Ya, karena Nabi ada di depan kita, itu menandakan
Maka ketika ya Nabi salam alaika, jangan main-main deh. Adik-adik jangan main-main karena Rasulullah hadir di situ. Ya. Jadi mudah-mudahanlah kita semua mendapatkan bermanfaat, berkah semua dalam pembacaan Maulid. Kemudian pada Maulid kali ini tidak panjang-panjang ceramah. Pertama, Maulid Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang benar tidak diperintahkan dalam Al-Quran, tetapi tidak ada dalil yang jelas melarang orang bikin maulid. Maka hukum memperingati maulid hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang yang anti maulid, tidak mau maulid, tanya sama dia, mana dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi melarang bikin maulid? Tidak ada. Jadi ini sama ibaratnya mubah. Mubah pekerjaan biasa, makan, minum, mubah bajalan pakai sandal. Ada orang bajalan tidak pakai sandal, terserah dia. Ya, dia nyeker, ada orang pakai ini dan sebagainya, terserah. Orang bikin maulid alhamdulillah, tidak bikin maulid alhamdulillah. Cuma saya sampaikan kepada anak-anak Al-Herat. Anak-anak Al-Herat, guru kita, guru besar Habib Idrus menyatakan kita harus bikin maulid Nabi. Sekarang ini banyak Al-Herat setengah sudah. Ya. Tamatan Al-Herat, Madrasah Aliyah Al-Herat, Parigi. Begitu di status maulid bid'ah. Ente dapat ilmu dari Al-Herat. Ente tahu alif ba dari Al-Herat. Setelah ente pintar sadiki, cuma kuliah di Makassar, pulang-pulang bikin bid'ah. Bilang maulid bid'ah. Nauzubillah min zalik. Ada sudah beberapa orang alumni yang saya dapati begitu. Ya. Jadi jangan. Kita ini bikin maulid, ini perintah. Perintah siapa? Perintah guru kita. Siapa yang taat kepada gurunya, insya Allah mendapatkan perintah ini, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, kita meneladani akhlak Nabi. Akhlak yang mana? Akhlak mana yang kita peringati ini? Karena Nabi itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi uswatun, isim masdar, yang artinya yang diteladani sama Nabi bukan cuma pakaiannya. Yang diteladani sama Nabi, uswa itu seluruhnya. Seluruhnya. Nabi kalau makan duduk apa berdiri? Duduk. Kalau ada orang makan sambil berdiri tidak ikut Nabi. Jelas. Ya. Kalau makan pakai tangan, pakai sendok? Pakai tangan. Kalau makan bakso? Tangan tuh dia, aduh Ustadz ini aneh ini. Sunnah Nabi. Otap napaku paling. Ya. Jadi sesuaikan juga. Jangan ikuti macam-macam. Harus sesuaikan. Ya. Apalagi yang diikuti sama Nabi? Pakaiannya. Sekarang. Ya. Kenapa kamu disuruh maulid seperti ini? Karena kenapa kita harus baca maulid? Karena dari awalnya mencintai itu harus ditahu dulu. Contoh, mau contoh? Contohnya begini, orang kalau suka sama artis, sama dia punya idola, pasti dia tahu dulu bagaimana caranya itu artis bicara. Oh begini cara bicaranya, dia ikut. Bagaimana cara artisnya itu berpakaian? Akhirnya dia ikut artis berpakaian, pakai puntung, baru tidak tomboy. Baru batang leher hitam. Kalau Agnes Monica dapat lihat itu, itu putih. Ini tidak yang putih. Sekarang, kalau kita mau cintai Nabi, cintai dulu ini. Cintai hadrah, cintai lagu-lagu. Kalau kita sudah sering, ya Nabi salam, akan hadir itu. Sama dengan orang cinta lagu. Entah apa yang merasukimu. Dia cuma nyanyikan dulu dia nyanyikan dulu. Karena dia sering-sering nyanyikan lagu itu, akhirnya dengan sudah gerakan dia. Entah apa, Bahlul. Entah apa, begini. Sekarang kalau kamu suka ya Nabi salam alaik, insya Allah kamu akan semangat menjalankan perintah Nabi. Suka lagu salawat? Suka. Kalau kamu suka lagu salawat, insya Allah pelan-pelan kamu suka batoki begini, suka. Saya mau belajar juga batoki, saya juga mau belajar Bang Marawi, selama-lama cinta Nabi. Insya Allah itu teladan Nabi SAW. Yang kedua, yang diikut sama Nabi, apa yang diikut sama Nabi?
Nabi itu bukan satu kali jadi nabi. Jangan kamu sangka ini nabi ini dari kecil sudah jadi nabi. Tidak. Nabi perlu proses. Maka tidak ada orang langsung pintar. Ya. Mamin tidak ada laisal yatim apa? Coba yuladu aliman gimana? Hah? Ya, tidak ada orang yang langsung lahir walaisa ahu ilmin kaman huwa jahil. Tidak ada orang lahir langsung pintar, Pak. Tidak ada, perlu belajar. Makanya alhamdulillah kita di Al-Herat ini diajar adik-adik belajar. Ya. Orang lahir semuanya menangis, betul? Kamu ketawa atau menangis lahir? Semua menangis. Kalau ada orang lahir, oe, ha, 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 ha. Dajjal barangkali ya. Ya, tidak ada itu. Semua orang yang menangis, semua orang lahir itu apa alasannya? Satu, setiap manusia pasti digoda setan. Maka ketika ada orang lahir, ditusuklah telinganya bayi itu oleh setan, makanya dia menangis. Maka kewajiban orang yang ada di situ ketika bayi lahir diazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diazan di telinga kanan. Tadi malam saya ikut taklim, sekarang ini saya kasih tahu sama kita bapak-bapak. Azan itu bukan cuma untuk sembahyang, cuma untuk sembahyang. Azan dipergunakan di luar salat ketika ada orang al-mahrum, orang yang terlalu sedih. Ada orang yang baru putus cinta, sedih. Aduh, dia menangis terus. Tidak usah dinasehati, langsung saja, mana telingamu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ceritanya. Ya, tidak usah lagi kamu bilang, kalau putus cinta itu ini lagu ini dengar. Ketinggalan zaman itu. Langsung bagi saya di telinganya. Indal mahrum wa indal ghadab. Kalau ada orang yang marah-marah, azankan dia. Asal jangan kepala sekolah marah-marah kamu pak azan. Dia tambah parah kamu. Ada orang marah tidak jelas, tiba-tiba marah, dikit-dikit marah. Oh sini ngana, setan banyak ngana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu saja. Ya. Wa indal harik. Apalagi azan ketika kebakaran. Ketika kebakaran Pak, ada kebakaran, yang lain telepon apa namanya? Pemadam kebakaran, yang lain azan. Bukan astagfirullah, astagfirullah, kebakar, tidak. Tetapi langsung azan. Ini yang kita mau ikut sama Nabi. Nabi itu belajar. Ya, Nabi belajar, Nabi dari kecil. Adik-adik ada yang yatim di sini? Banyak yang yatim ya. Nabi belum ada lahir di dunia, Nabi sudah tidak ada papanya. Nabi masih di kandungan, papanya meninggal dunia. Kedua, masih umur 6 tahun Nabi harus siap pergi pemakaman mamanya. Maka orang yang tidak ada papanya, tidak ada mamanya itu calon orang besar. Calon orang insya Allah kalau dia yakini kemudian dia belajar. Jangan begitu, tidak ada papaku, tidak ada mama. Justru tambah semangat. Nabi begitu ya. Nabi dididik oleh Allah dari kecil, tidak ada mama. Umur 6 tahun meninggal papa, meninggal mama. Kemudian dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. 2 tahun, 8 tahun meninggal lagi dia punya kakek. Dipelihara lagi oleh pamannya Abu Talib. Sekarang kamu tinggal sama orang tua, mama, papa. Tetapi tidak bisa menjadi sukses, rugi. Nabi tidak tinggal sama papanya, mamanya, tapi bisa sukses. Sekarang bapak-bapak, adik-adik, bagaimana sama orang tua? Ya, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil. Ridanya Allah tergantung rida orang tua. Mau sambayang adik-adik, mau pergi haji, mau bazakat, ini sedekah, tapi berdosa sama orang tua, durhaka sama orang tua, masuk di kubur ada namanya malaikat Rumman. Ketika ada orang yang siksa orang tuanya, durhaka sama orang tuanya, masuk di kubur, belum ditanya man rabbuka, diambil tanah dalam hadis, dikasih masuk di mulutnya. Bohong, kamu bilang kamu sholat, kamu haji, tapi durhaka sama orang tuamu. Hati-hati, ya, harus baik-baik sama orang tua. Baik-baik sama orang tua, jangan durhaka.
Orang tua mana Ustadz sebagai akhir ceramah ini? Ustadz mau pergi ceramah lagi di sana, jauh. 3. Yang pertama, man abu, siapa itu orang tuamu? Pertama, alladzi yuladak, orang yang melahirkan. Siapa itu? Papa, mama. Itu orang tua. Kalau kita Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka orang tua kita dapat doa itu. Yang kedua, alladzi yuzawwijuka bintahu, orang yang telah mengawinkan kau dengan anaknya. Siapa itu? Martua. Kamu belum ada. Belum ada martua, masih camer. Calon martua. Kata dibilang camer. Masya Allah. Yang ketiga, alladzi yu'allimakal ilm, orang tua itu orang yang ajar kamu ilmu. Itu orang tuamu, guru-guru di muka. Itu sama dengan orang tua kandung. Kalau kamu durhaka sama orang, membantah perintah orang, sama dengan membantah mamamu di rumah. Ini mamamu, ini papamu. Cuma posisinya mereka di sekolah, mama papa di rumah. Ya, jadi ikuti perintah mereka, ikuti nasihat guru-guru ya. Insya Allah ini saja dapat saya sampaikan pada ceramah ini. Mudah-mudahanlah nanti kalau masalah perguruan akhirat ada Pak Komda, masalah persatuan ada Pak Komda yang akan jelaskan. Saya bicara tentang maulid saja nanti ya. Ini demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.